Pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Oke, di sini Pagi, kita Pak. akan belajar yaitu mengenai hak kewajiban. Tapi sebelum ke sana, Bapak mau bertanya dulu. Pelajaran kita semalam itu apa? Coba yang dipresentasikan oleh Leni. Kemarin itu kita membahas apa di sana coba? Siapa yang ingat Tanggung anak-anak? jawab, Pak. Tanggung jawab, Pak. Betul. Jadi sebelum kita lanjutkan ke sana, Bapak mengabsen dulu. Erma, Hadir, Pak. Hanaso, Ya, hadir, Pak. Hari, Hadir, Pak. Ida. Hadir, Pak. Oke, di sini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak, sebelum kita lanjut ke sini, kita coba dulu bernyanyi lagu nasional Padamu Negeri ya, Nak. Padamu negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri. Kami berbakti. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita lanjut, karena kita sudah tahu bahasan kita untuk hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa semoga pelajaran kita nanti yang ingin kita pelajarin hari ini bisa kita dapatkan dengan baik. Kita pimpin doa dulu, dibawakan oleh Hanaso. Doa dimulai. Amin. Ya, baik anak-anak. Jadi kita di sini akan mempelajari yaitu hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jadi tujuan daripada kita mempelajari ini adalah agar kita anak-anak dapat atau mampu mengetahui hak kita sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Terus agar anak-anak mengetahui kewajiban anak di rumah dan di sekolah serta di lingkungan sekitar kita. Jadi kita masuk ke ini kerja bakti. Tadi di dalam bahasa Indonesia kita akan menceritakan ataupun membaca cerita atau teks yang kerja bakti. Ini ada teksnya. Coba kita pahami apa hak kita sebagai warga masyarakat, apa kewajiban kita, apa tanggung jawab kita. Jadi di sini ada yang menjadi hak kita selaku warga masyarakat. Ini ada satu, menikmati lingkungan bersih. Mana lingkungan bersihnya itu? Ini semua ada terpampang. Ini semua ini termasuk hasil kekayaan alam. Ini hak kita untuk mencicipinya ini. Walaupun ada ini hak kita, tapi kita juga ada kewajiban. Kenapa? Karena ini merupakan juga ini usaha perorangan atau sendiri-sendiri. Kewajiban daripada kita selaku masyarakat atau warga. Ini dia. Jadi di sini kita lihat gambarnya ini. Ikut kerja bakti. Ini ada gambarnya kerja bakti untuk kesejahteraan masyarakat. Ada lagi di situ tolong menolong, ada lagi di situ membuang sampah pada tempatnya. Ini dia. Selanjutnya tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita selaku kita warga masyarakat? Jadi di sini si anak sekolah ini berbicara, tetapi walaupun bapak ini kepala sekolah dia tetap membiarkan berbicara begitu. Jadi kita juga anak-anak harus saling menghormati pendapat. Baik itu kecil. Gambar bapak kepala sekolah ya, Pak? Iya, gambar bapak kepala sekolahnya. Ini saya ambil ya. Ini gambarnya ini saya posisikan ini bapak kepala sekolah, ini orang tua muridnya. Ini anaknya. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Terus ini yang kedua, tolong menolong. Gambar kedua kita lihat. Ada itu pengemis yang minta-minta. Kita harus tolong. Kita harus berikan apa rezeki kita. Kita bagi-bagi buat orang yang membutuhkan begitu. Di ajaran agama juga kita diharuskan begitu, saling
melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika orang membutuhkan bantuan kita, kita harus berikan. Orang di sini pada gambar ini dia meminta, kita harus berikan begitu. Jadi kita anak-anak harus kita saling menolong, baik itu beda suku, beda ras, kita tidak boleh bedakan. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa prinsip tolong menolong itu harus ada selaku kita masyarakat Indonesia, begitu. Pak, Terus yang ketiga, Pak Guru, itu Bapak saya lihat yang baju biru itu Pak Mantol dan kemarin datang ke Nias ya, memberikan bantuan ya. Iya, memberikan sembako COVID-19 Iya, Hanaso. Pak Mantol ya. Iya, Pak ya. Jadi di sini ada lagi tanggung jawab kita, saya ambil 3 aja, menjaga ketertiban lingkungan atau tempat tinggal. Ini kita lihat ini Bapak apa namanya ini? Siapa tahu ini? Ini tentara. Tentara. TNI ya. Oke, Tentara Nasional Indonesia, ya betul. Jadi di sini kita harus tanggung jawab, kita harus menjaga ketertiban, keamanan. Seperti kita kan kelas 5, kita ada 7 orang. Jadi anak-anak juga harus menjaga ketertiban di sini, tidak boleh ribut. Apabila nanti gurunya permisi sebentar ke toilet, langsung ribut, tidak boleh. Kita harus saling menjaga begitu. Sama halnya dengan ini, karena itu apa? Kenapa Bapak bilang kita saling menjaga? Karena itu adalah tanggung jawab kita. Iya, itu dia. Bapak ambil contohnya, itulah. Kalau kita di ruangan kelas, kita terdiri dari 7 anak-anak, terdiri dari 7. Ini semua ketertiban yang ada di kelas ini harus 7-7-nya yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu kita merupakan warga kelas itu. Kita tarik lagi ke antar ruangan, kelas 1, 2 sampai kelas 6. Itu juga tanggung jawab kita bersama, bukan lagi hanya kelas 5, melainkan kelas 1, 2, 3, 4 dan 6 bertanggung jawab atas lingkungan sekolah. Begitu juga dengan masyarakat. Kita antar desa. Di desa kita juga harus saling bertanggung jawab dengan cara yang tadi. Ini contohnya. Ini merupakan contoh untuk kita. Ini hanya sekedar contoh. Nanti kita bisa perdalam di pembelajaran berikutnya. Kita harus menghormati pendapat orang, tolong menolong, menjaga ketertiban lingkungan dan tempat tinggal begitu. Oke, mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab, sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi kita coba. Semalam itu ada saya kasihkan sama Erlince video untuk pembelajaran kita pertemuan kali ini. Ada Bapak kirimkan sama Erlince. Coba Erlince tampilkan. Ada yang membeli sayur, Pak. Apa itu, Anaso? Membeli sayur. Ada yang jualan juga. Ada supermarket. Ada jus cornell. Video tadi itu menceritakan ataupun menjelaskan itu bagian daripada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari beberapa tadi. Pak. 3, Pak. Iya, yang pertama coba Lilis, coba yang pertama. Produksi, Pak. Yang pertama tadi produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi, Pak. Iya. Bisa, ini dia. Kegiatan ekonomi itu ada tiga prosesnya. Yang pertama sekali produksi. Lihat, anak-anak, ini gambar daripada kita produksi. Arti daripada produksi ini kita menghasilkan. Bagaimana cara kita menghasilkan barang itu? Ini Bapak ambil contohnya keranjang. Keranjang. Kita produksi dulu, kita bentuk dulu. Setelah kita bentuk, kita larikan dia ke tahap keduanya. Apa itu? Distribusi. Apa arti distribusi? Coba. Siapa yang bisa menjawab?
Saya, Pak. Saya, Coba Pak. Ibu Ida. Ida. Ida, bisa dijawab? Saya aja, Pak. Oke. Saya, Pak. Saya, Pak. Bisa, Pak. Udah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi. Distribusi ya, Pak ya? Distribusi, iya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Iya, ini dia. Ini bahasanya kalau di sini itu bahasanya parenggerengge lah ini. Parenggerengge, ya. Jadi Iya. bahasanya di sini di tempat Bapak sekarang ini parenggerengge. Jadi hasil yang dibentuk oleh ini tadi sekelompok kerajinan tangan ini dibawakan oleh parenggerengge. Jadi samalah dengan persentase. Pakai mobil kita itu Pak ya, pakai mobil kita Pak ya. Iya, mobil kita pada tahun 1988. Oke, semenjak Bapak lahir. Jadi kegiatan ekonomi yang ketiga itu apa? Konsumen, ini dia. Inilah hasil Konsumsi, yang Pak. konsumsi ataupun konsumen. Ya. Jadi nanti kita akan bedakan mana itu produksi yang dikelola sendiri, mana itu produksi yang dikelola bersama kelompok ataupun teman-teman yang lain begitu. Jadi Bapak tunjukkan di sini ada slide-nya, bisa dipahami. Ini dia. Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Ini dia. Kalau dia di bidang pertanian, dia inilah. Dia menanam bayam dan sebagainya, sayur-sayuran. Dia dikelola sendiri. Bapak ini mengelola sendiri dan menjual sendiri. Inilah kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Ada juga di bagian peternakan ini Bapak tampilkan. Itu dia. Terus ada juga kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Ini tadi yang tadi kegiatan ekonomi yang dilakukan berkelompok. Ini membaguskan apa ini? Keranjang ataupun tas yang terbuat dari kerajinan tangan. Membuat keranjang, Pak. Ya, membuat keranjang menggunakan tenaga manual semua. Atau tenaga manual kan tanpa menggunakan mesin. Gitu. Iya, Pak. Oke. Dari pembelajaran kita tadi, apa yang kurang mengerti anak-anak? Coba ditanya sebelum kita masuk guru yang lain nanti. Jadi kita tutup, kita bernyanyi. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi. Baru kita nanti tutup dengan doa. Coba dulu. Nak Lilis. Coba dulu. Kamu yang buat lagu penutup. Yang nasional. Indonesia tanah Indonesia sejak dulu kala. Mari pimpin doa kita. Ya Pak, Oke. teman-teman. Oke, bentar nak, sebelum ditutup nanti yang menyapu ruangan, coba nanti yang Kita kadaring, Pak. Iya, apa yang disampaikan? Iya, daring Oke, loh, oke. Pak. nanti dikontrol. Oke, maaf. Oke, karena kebiasaan tadi. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa saran Pak Guru, kita harus menjaga kesehatan, apalagi di musim COVID-19 ini. Kita jaga kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan dengan ketentuan yang sudah dibuat pemerintah, baik itu Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan. Begitu ya, Nak. Hadi, silahkan ditutup, Nak. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya cukupkan. Selamat siang buat anak-anak. Siang, Pak. Yang Pak. Yang Pak.